Allah untuk niat hati Tri tidak ada untuk mengejek Bang Andika, khususnya kan apalagi kan Tri sering kontak-kontakan juga sama Bang Andika. Pada intinya ini cuman kita ambil pelajaran aja bahwa mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi yang kayak gitu. Kita akan lebih, insya Allah lebih hati-hati lagi. Mungkin yang tadinya kita pikirnya biasa kan, luar biasa. jadi iya karena tangkapan ini karena beritanya kan seakan-akan dari mengejek Bang Andika. Insya Allah nggak ada lagi. Baik, teman-teman media, ini untuk kita sama-sama melihat ya bahwa pada kesempatan ini dari saudara Tri dan Bang Andikanya kita lihat di salah satu sesi belum maafan, artinya memang ini benar gitu adanya bahwa dalam permasalahan ini kita sudah tuntas, sudah selesai, teman-teman media semua ya. Aduh itu nggak wajar. Oke, mungkin mungkin ada teman-teman media yang mau bertanya lagi, silakan. Iya, aku mau nanya dong, Mbak Mira, Prita nih. Oke, silakan Prita masuk. Iya, Mas Dika, Babang, sama Mas Tri. Kan selama ini yang kayak yang minta maaf atau yang sering bertemu gitu kan kayaknya Mas Tri ya. Kalau untuk Zidane sendiri mungkin apakah dari pihak Mas Tri atau manajemen Mas Tri ada upaya untuk mempertemukan Babang Tampan ataukah langsung meminta maaf tanpa melalui media sosial, tanpa melalui podcast seperti itu, Mas? Ini masih dalam proses komunikasi, soalnya Tri kan sama Zidane juga nggak selalu bareng, apalagi kan ini udah kita mendekati mau lebaran ya. Jadi kita tuh udah pada mencar-mencar gitu loh, nggak barengan terus, tapi tetap kita upayakan buat ketemu sama Bang Andika di dalam proses itu. Ya gimana Prita, ada yang nanya lagi? Mas Dika, apakah Mas Dika sendiri sudah komunikasi gitu dengan Zidane kan Mas Dika juga bilang nggak kenal sama Zidane gitu. Mungkin dari Mas mungkin jadi jembatan untuk mengenalkan Zidane ini sosoknya seperti apa gitu sih. Kalau sama Tri sih emang kenal ya gitu. Kalau Zidane kan emang jujur nggak kenal gitu. Mungkin nanti setelah lebaran mungkin Tri bisa jebatin kan. Karena kan banyak teman-teman kok mau sih minta maaf lewat video aja selesai. Enggak, minimal gini. Seseorang itu akan mengerti setelah mereka minta maaf dulu dengan kata-kata penyesalan. Kalau masalah ketemu lisan bertemu langsung secara internal interaksi langsung ketemu mungkin nanti ya gitu loh. Karena memaklumi Tri juga kan kalau mau pulang ke Batu Raja lewat ke Lampung tuh, jadi berhenti dulu. Mungkin si Zidane gimana rumah? Di Palu, tuh Palu mungkin nggak lewat sini, beda rute. Kalau Tri memang satu rumpun masih gitu, tapi kalau dia Palu itu Sulawesi ya. Iya. Gitu. Jadi jarak mungkin gitu. Kalau untuk bertemu mungkin nanti Tri yang bisa mediasiin lah, karena emang nggak kenal juga, nanti akan nanya juga sama Tri seperti apa orangnya, takutnya ada marah juga sama saya kan nggak tahu. Jangan ada pemerintah di luar kan orang ngegoreng terus, apa yang digoreng di luar sana kan kita nggak tahu. Sementara kita B aja, yang B aja. Yang gimana dong orang kenal? Heboh. Cuman yang gue pikir adalah gini, gue sama Tri ini kenal. Gue tuh selalu jelasin gue sama Tri kenal ya. Tapi kalau si Jidan komen pondok. Iya betul. Iya. Sama Jidan itu. Jidan. Nah sama Jidan ini sama sekali emang gak kenal gitu loh. Kalau sama Tri ini dari dulu emang sekitar 1 tahun kita Trinya mau bikin konten emang gak pernah ketemu gitu loh. Jadwal kami berdua gitu loh. Akhirnya ketemu di sebuah acara di TV nasional gitu loh. Akhirnya ketemu nih sama Tri, ngobrol, Bang ayo Bang gini udah bikin sesuatu. Nah masalah video itu belum terungkap, maksudnya nggak ada gitu loh. Tiba-tiba video itu keluar rame dan gue tuh selalu biasa aja, Tri kenal biasa aja lah gitu. Karena begitu dikirimin beberapa teman-teman ataupun masyarakat ataupun senior,
sampai Mas Bujana juga ini rame gitu loh, baru dilihat gitu loh, biasa aja emang begitu, karena nontonnya setengah kali ya, begitu akhirnya nontonlah sampai habis. Emang ya namanya anak-anak lah gitu loh, orang makanya fokusnya bukan ke Tri gitu loh, fokusnya ke si Jidan gitu. Terus yang dipermasalahin sama Tri sebenarnya nggak ada, makanya yang nyuruh Tri minta maaf juga aku ngomong, Tri ya bang gimana kamu bikin pernyataan langsung, karena yang selip dari Tri ini adalah ketika video itu mencuat, Tri-nya biasa aja nggak minta maaf, karena Tri itu merasa itu biasa aja, Tri ya, nggak ada konteksnya, emang nggak ada yang lebih ya gitu loh. Setelah jadi santapan netizen ataupun masyarakat itu yang langsung buat telepon, Tri minta maaf, bahaya ini Tri, ternyata lu begini digoreng orang gitu. Nah opini itu tergoreng dan gue lebih nggak ngeladenin karena gue kan sibuk juga pekerjaan, ada pekerjaan yang nggak fokus di apa lagi rekaman Cinta Mati 2 kan, jadi nggak fokus ke situ gitu. Ternyata terus ke masyarakat, terus yang disantap, buka Facebook, buka media sosial selalu ada gitu. Makanya saya menegaskan, nelpon Tri, udah jadi begitu Tri, apa ya Tri, abang jawab gitu kan, ada apa sih Tri, orang gua aja biasa aja gitu kan, bener gak? Terus abang jawab timot, nanti abang lihat dulu. Nah habis gua lihat itu baru gua agak diam sama Tri gitu loh, ya Tri gitu loh. Tapi kan pikir-pikir udahlah yang sudah gitu loh, maksudnya kasihan gini, yang lebih kasihan itu kedua orang tua mereka nanti ketika melihat ini berita jadi pergunjingan terus di luar. Menurut saya sudahlah, jangan menghukum Tri yang sudah-sudah. Makanya saya bilang lawyer saya yang sudah dilaporkan, maka saya drop juga untuk hari ini. Saya nyatakan semua yang berita di luar sudah selesai. Pak lawyer Mario, Pak Wayan gitu. Karena saya sama Tri, ini saya pulang Lampung, Tri aja pulang nih. Setiap dia pulang ke Batur aja dia mampir. Berarti kan ya tidak ada masalah. Kalau sama Jidan mungkin, kalau sama Jidan mungkin harus ketemu juga duduk bareng. Saya kan nggak tahu sifatnya seperti apa, yang mungkin dengan adanya yang seperti ini kita jadi keluarga yang baik lagi gitu loh. Jadi adik kakak atau kita ada proyek ke depan, kita kan nggak tahu rencana Tuhan itu. Biasanya dengan ada gunjingan, ada bentrok dulu. Nah, bentrok dulu emang orang mau akrab itu. Yes. Nah, itu sih. Nggak tahu nih, tinggal Tri nih. Apa pertanyaan tadi? Gue cukup deh kayaknya. Ya mungkin Mas Tri sendiri apa yang bisa membuat akhirnya datang gitu dan bertemu dengan Bang Andika, mungkin bisa dijelasin. Kalau Tri itu memang sering main sini dulu, main sini. Cuman ya kalau menurut Tri ini udah takdir ya, takdir Tuhan, emang harus ada yang seperti ini, itu udah takdir, nggak bisa lagi buat dihindari. Cuman Tri ngejalanin aja. Oke. Lagi rame ya udah. Oke. Halo. Oke, mungkin ada yang mau nanya, silakan masuk. Halo. Ya, Mbak Mira dari Beskis. Iya, Halo Mas Triswaka. Mungkin dari ya halo, saya mau tanya. Yang pertama, yang kemarin tuh sempat katanya informasinya di Bogor sempat ditolak manggung. Nah, untuk yang kedua itu tentang ridernya yang bocor nih Mas. Rider dari Triswaka yang bocor. Mungkin bisa kasih penjelasan Mas, benar nggak informasinya ditolak manggung di Bogor? Kalau yang di Bogor itu, jadi sebelum adanya ini sebenarnya belum adanya ini apa rame-rame gitu. Jadi itu emang udah di cancel karena kemarin sempat nggak dapat izin dari sana, dari pihak penyelenggara nggak tembus nih izinnya buat acaranya. Nah ketemu pas sama ini, jadi dibendrokin gitu loh. Jadi gitu ya, udah digoreng-goreng kemana-mana, dan juga judulnya juga sedikit ya menggiring opini sih untuk terima. Ya udah, kan insya Allah nggak ada kemarin itu kalau yang di cancel perihal karena rame-rame. Nah, jadi emang udah sebelum itu udah dikasih tahu kalau yang di Bogor nggak jadi. Pertanyaan keduanya Mas, kaget nggak ridernya muncul jadi kasus Mas? Kalau riders bocor itu ya kaget ya, saya kaget karena, tapi maksudnya kalau orang yang paham ya Bang ya, kalau orang yang paham
ya emang kayak gitu Raiders itu menurut Tri sederhana Raiders yang itu standar banget. Penami yang Surya itu Iya. Oh iya. Halo Mas. Halo Mas. Itu data. Ya, pertanyaan berikutnya Mas. nanti ada proses kita untuk menjembatani buat ketemu sama Bang Andika secara langsung. Cuman mungkin momennya saat ini karena mungkin Tri lagi jarang banget bareng sama Jidan karena kita udah pada mendekati mau mudik. Jadi mungkin setelah Lebaran kali coba ya. Lebaran mudah-mudahan ada momen yang pas buat ketemu langsung sama Bang Andika. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Siapa teman-teman? Silakan, Anissa. Mungkin seperti apa pertemuan ini atau dengan Bang Andika sendiri atau Triswaka? Mau nanya tema lain titik balik Bang Tampan bisa ya Mbak? Boleh aja sih. Kalau nggak keluar banget dari jalur nggak apa-apa sih. Silakan aja. Ini pertanyaannya apa? Ya silakan Nisa. Oke Bang. Bang mengenai selama ini bagaimana sih Abang jatuh bangun memperjuangkan hidup ya Bang, yang utama kan dari anak-anak juga, terus bagaimana merebut hati anak-anak untuk bisa kembali ke pelukan Abang, dan komunikasi bagaimana dengan mantan istri Bang. Makasih. Iya mungkin Bang Andika ini. Kalau belum soalnya mana sih? Halo. Ya gue baik-baik aja sama mantan istri sama anak gue baik-baik aja. Kemarin diajakin mudik juga. Maksudnya mungkin hari pertama dia sama bundanya, hari keduanya mungkin sama ayahnya. Gitu aja sih. Nggak ada apa-apa. Baik-baik aja sih. Boleh tanya nih, boleh nanya. Oke, silakan Mbak Eva, silakan masuk. Oke, sorry agak telat. Itu ada Triswakanya juga ya di situ ya? Iya Mbak. Iya betul. Ya. Oke. Untuk mungkin Mbak Triswaka, maaf mungkin saya telat. Ini tuh jadi pelajaran banget nggak ya buat kamu ketika kita di sini tidak ada senior junior yang sebagai artis itu tidak ada senior dan junior untuk mungkin ya kalau untuk dalam kategori seperti yang kasus ini. Kamu sendiri jadi pelajaran besar nggak sih buat Triswaka sendiri yang mungkin yang sudah melakukan hal mungkin yang tadinya mungkin bercanda ya, tapi akhirnya menjadi suatu serius gitu sampai akhirnya ada efek kamu, dan ini jadi efek jerah nggak buat kamu sendiri gitu, karena kan maaf kamu juga dihujat banyak orang juga. Terlepas itu dulu pun Andika pun sempat banyak juga dihujat, tapi beda ya gitu. Walaupun bagaimanapun saya bukan membela Babang Tampan ya, tapi memang Babang Tampan punya kreativitas, punya hal yang memang dikeluarkan, yaitu albumnya juga meledak, banyak disukai pada zaman itu gitu. Ketika akhirnya sekarang Triswaka bercandaannya seperti ini sampai akhirnya menyakitkan ya. Bisa jadi awalnya mungkin menyakitkan, ada beberapa mungkin artis yang juga akhirnya para musisi juga agak tidak suka dengan kejadian ini. Pendapat kamu gimana Triswaka? Buat jadi pelajaran aja sih Mbak. Tadi udah diajuin tanya. Ini jadi pelajaran buat kedepannya, buat lebih berhati-hati dalam bermedia sosial ya. Juga intinya kalau untuk dalam video itu kita tidak ada maksud untuk mengejek Bang Andika. Itu ya, satu itu. Terus ya insya Allah bakal jadi pelajaran lah buat kedepannya, kita lebih bakal berhati-hati dalam langkah insya Allah. Untuk Zidan sendiri gimana? Buat Zidan? Ya, mungkin dari Andika ada mungkin next udah akan kabari kan mau atur waktu ya untuk ketemu sama Zidan juga gitu kan. Gimana tuh Bang Andika? Oh,
Bogo itu welcome sama siapa aja emang welcome gitu loh. Maksudnya kayak kita kenal lewat WhatsApp. Cuman kan emang saya emang akrab sama si Tri sih, kenalnya udah lama gitu. Cuman kan kalau sama si Jidan emang nggak kenal gitu. Tiba-tiba dengan ada masalah ini ya mungkin yang tadinya nggak kenal jadi kenal kan gitu. Yang tadinya jauh jadi berdekatan, yang tadinya bener-bener nggak peduli sekarang mungkin saling sharing, ngasih masukan satu sama lain. Kadang yang tua juga butuh siraman yang muda juga mungkin minta siraman yang tua, pasti akan tukar pendapat dan pikiran sih. Benar, cuman emang momennya karena Tri juga akrab, terus kampungnya juga deket gitu, tetangga sebelah, jadi kebetulan Tri yang bisa gitu. Makanya kalau saya sih yang sudah lah intinya gitu, jadi pelajaran mereka sudah cukup sudah cukup mereka terima hukuman itulah dari orang-orang. Saya merasa dengan ketulusan hati kita juga kita harus memaafkan, ini bulan yang baik ya. Terus kenapa harus hadirkan juga lawyer saya Pak Mario sama Pak Wayan biar semuanya clear dan menunjukkan kita itu sudah tidak ada masalah. Mungkin kalau sama Jidan mungkin nantilah habis lebaran Tri ya diatur sama Tri, karena itu juga biar gimana pun juga saya teman Tri, itu juga teman Tri, mungkin Tri bisa mediasi itu. Yang jelas bulan yang baik harus berbuat baik, dan yang sudah ayo kita sama-sama berkarya melangkah ke depan. Kasihan keluarga kita juga nunggu di rumah masing-masing untuk mudik. Nah, jadi jangan sampai mereka mendengarkan hal-hal yang nggak selesai, nggak ada ujungnya, maka akan menjadi shock ke keluarga juga, shock terapi ke keluarga. Kasihan lah, sudah pada tua, kan orang tua gitu. Mari kita tunjukin sama Indonesia bahwasannya musik ini tetap satu, apapun selera musiknya, kita tetap kompak, tetap satu rumpun, saling support satu sama lain. Itu aja sih. Udah, kepanjangan, aus, minum air nanti. Bang Gira tanya dong saya. Oke, boleh Ojal masuk, silakan. Oke, buat Mas Triswaka, ini kan jadi melebar nih kasusnya. Kemarin sempat ada dari for kami akan menggugat Mas Triswaka sama Zidan 10M karena cover lagu tanpa izin. Nah, seperti apa mungkin Triswaka menanggapi itu? Nah, terus untuk Mas Andika, apakah mengizinkan nih untuk Triswaka atau Zidan mengcover lagu-lagu kangen band atau seperti apa? Terima kasih. Ini yang jawab, saya dulu atau Tri dulu? Andika aja dulu. Saya dulu jawab, apa Tri dulu? Tri dah boleh. Oh, oke. Oke, untuk yang somasi itu ya nanti bakalan bakalan belajar dengan kuasa hukum Bang Andika, biar kita sama-sama buat prosesnya nanti. Jadi sudah ada yang namanya public dari video yang kita cover, lagu yang kita cover. Jadi untuk itu menurut Tri, selagi dia udah didaftarkan hak cipta dan segala macamnya, dia juga sudah mendapatkan royalti. Pencipta itu sudah mendapatkan royalti ya, secara otomatis ya. Sorry Tri, boleh dikencengin nggak suaranya, tadi juga keganggu sama ada yang nggak di-unmute sama dari Anissa. Ulang lagi Tri, kenapa jawabannya gimana? Anissa tolong di-unmute ya. Mungkin Tri. Coba di mute dulu biar nggak tabrakan deh, coba deh. Di mute biar nggak